belajar kita karena di radio ya bisa didengerin oleh siapa aja, yang pengen gabung juga boleh siapa aja ya. WhatsApp sudah dibuka loh di 085 800 245 345, 085 800 245 345. Sekarang aja kalau mau WhatsApp ya, maksudnya dibuka dulu WhatsAppnya, save number dulu. Terus bisa gabung juga via Facebook dan Instagram RRI PRO DUA Solo, dua-duanya itu namanya RRI PRO 2 Solo, atau lewat live YouTube kita di RRI Surakarta ya. Search aja belajar di RRI Surakarta, nanti akan ketemu paling atas ya. Oke deh, di situ boleh lo komen di live YouTube-nya. Jangan khawatir, kita semua dibuka ya. Ada Bapak Irfan Hidayah SPD dari SMPIT Insan Kamil Karanganyar yang sudah bareng bersama kita akan mengajar kita tentang materi bahasa Indonesia untuk kelas 8, yaitu teks persuasif. Nah, Pak Irfan, selamat pagi. Selamat pagi Kak Nana. Yes. Bagaimana kabarnya? Saya sehat, semangat membara, Pak Irfan. Wah, luar biasa. Iya dong. Iya dong. Pak Irfan juga gitu ya, sehat ya. Alhamdulillah. Semangat membara juga ya. Iya, Baiklah. harus itu. Iya dong. Teks persuasif itu apa sih Pak Irfan? Sekilas dulu. Ya, teks persuasif itu biasanya kita sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya? Tetapi kita tidak sadar kalau ternyata itu adalah teks persuasif. Contohnya Ya. bujukin temen raktir kita Nah, gitu ya. Ya, itu salah satunya seperti itu. Ya, Oke. Nanti kita bahas lebih jauh apa sih teks persuasif itu. Nanti Baiklah. kita bahas. Baiklah. Pak Irfan agak mendekat sedikit deh, kayaknya suaranya agak jauh gitu. Oke. Nice, yes, Sudah, begitu. Kak? Ya, sudah. Sudah? Seperti ini ya. Oke, Pak Irfan silakan nanti memaparkan materinya. Setelah itu kalau masih ada waktunya nanti kita bisa diskusi, oke? Oke, sahabat kreatif, yuk kita dengerin penjelasan atau materi kita tentang teks persuasif hari ini bersama Pak Irfan Hidayah SPD dari SMPIT Insan Kamil Karanganyar. Silakan langsung aja diskusi dengan Pak Irfan via WhatsApp di 085 800 245 345, Facebook, Instagram RRI PRO DUA Solo, dan live YouTube-nya di RRI Surakarta. Oke, boleh merespon siaran ini atau ketika Pak Irfan memaparkan materi boleh langsung mengirimkan pertanyaannya, nanti bisa saya bacakan dan kita bisa diskusikan. Oke, Pak Irfan silakan memaparkan materi dulu. Oke, terima kasih Kak Nana Yes. dari Pro 2 RRI Surakarta yang temanya cukup luar biasa, radio yang kreatif. Ya, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, terutama ya Mbak Nana dan tim yang ada di Pro 2 RRI Surakarta. Dan juga teman-teman Ustadz-Ustadzah yang ada di SMPIT Insan Kamil Karanganyar, serta teman-teman semua anak-anak di SMPIT Insan Kamil Karanganyar. Ya, di sini tema besar kita yaitu tentang bahasa Indonesia mempelajari teks persuasif. Ya, di sini nanti kita akan membahas lebih jauh apa sih teks persuasif itu. Nah, salah satu aspek penting komunikasi yang perlu kita kuasai itu adalah teks persuasif. Seperti di awal tadi, kita sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah menggunakan persuasif itu. Seperti tadi, membujuk atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan teks persuasi, kita dapat mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Kepercayaan dan harapan orang lain. Bentuk persuasif itu juga tidak hanya lisan, tetapi juga bentuknya, wujudnya itu tulisan. Kita dapat terpengaruh melalui tulisan, misalnya iklan. Iklan yang ada di media sosial atau media cetak, seperti itu. Itu juga terdapat unsur teks persuasif. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis dari teks persuasif. Kita juga nanti akan mempelajari tentang bagaimana sih cara menyimpulkan teks persuasif dan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks persuasif itu sendiri. Biar nanti lebih mudah, di sini nanti saya berikan ilustrasi untuk awalan, jadi nanti teman-teman semua bisa mengikuti, oh ternyata teks persuasif itu seperti ini ya. Contohnya seperti ini.
kamu perlu memberikan batasan pada diri sendiri saat menggunakan gawai. Tidak ada larangan menggunakan gawai, tetapi kamu harus tahu saat memakai gawai dan berinteraksi di dunia nyata. Interaksi melalui gawai berbeda dengan interaksi secara langsung. Oleh karena itu, mari terus membangun kedekatan nyata dengan keluarga, rekan, tetangga, karena kita adalah makhluk sosial. Nah, dari contoh di atas, itu tadi berisi ajakan kepada siapa? Pembaca untuk dalam bijak menggunakan gawai. Seperti itu. Ajakan tersebut ditujukan untuk siapa? Yaitu untuk pembaca. Untuk terus-menerus dan sering menggunakan atau mengantisipasi dalam penggunaan gawai itu dengan bijak. Seperti itu. Dari teks yang disampaikan di atas tadi, contoh yang saya sampaikan tadi, berisi ajakan dan bujukan. Nah, teks persuasi itu berisi pernyataan yang di dalamnya mendorong dalam pengguna gawai untuk mengikuti harapan dan keinginan yang disampaikan oleh penulis. Seperti itu. Harapan penulis tadi untuk apa? Yaitu agar pembaca menggunakan gawai itu dengan bijak dan tidak lupa untuk berinteraksi sosial kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Terutama di masa pandemi ini ya Kak ya. Jadi kita sering dihadapkan tugas-tugas harus dengan atau harus ada di dalam gawai atau handphone. Jadi kita mengaksesnya lewat handphone semua. Seperti itu. Jadi kita harus bijak. Oh ternyata dalam menggunakan handphone itu atau gawai itu harus bijak, tidak terus-menerus, harus diselingi dengan membaca buku ataupun berinteraksi dengan lingkungan sosial. Nah itu tadi contoh sekilas apa sih teks persuasif itu. Nah dengan dari situ tadi, contoh itu tadi, bahasa teks persuasif itu terdiri atau berasal dari bahasa Latin, yaitu persuadere atau persuasi, yang berarti meyakinkan seseorang dan membujuk seseorang. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang diharapkan oleh penulis, seperti itu. Dan juga fungsi utama dari teks persuasif itu yaitu mempengaruhi pendapat, perasaan. Kalau sudah berpendapat, terus mempengaruhi perasaan. Perasaan siapa? Perasaan pembaca atau pendengar. Dari situ nanti pendengar atau pembaca itu tergugah hatinya untuk melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu yang diharapkan oleh penulis. Seperti itu. Yang tadi di contoh awal, itu tadi kan disampaikan bahwasannya menggunakan gawai itu harus bijak. Dengan kita bijak dengan menggunakan gawai atau handphone, otomatis kita membangkitkan perasaan, oh ternyata handphone itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Jangan dicampur adukan dengan hal-hal yang tidak perlu. Seharusnya bisa disampaikan secara langsung, tetapi disampaikan secara online atau lewat gawai, seperti itu. Itu tadi terkait pengertian teks persuasif. Teks persuasif, saya ulangi, teks persuasif, teks yang berisi saran, ajakan, atau larangan untuk apa? Untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan sesuatu, seperti itu. Jadi teks persuasif itu intinya teks yang berisi saran, ajakan, atau larangan. Untuk apa? Mempengaruhi dari pembaca dan perasaan, dan akhirnya melakukan sesuatu dari apa yang ditulis oleh pembuat teks persuasif tadi. Itu untuk pengertiannya. Selanjutnya, setelah pengertian, insya Allah dari teman-teman semua sudah familiar ya. Oh, teks persuasif itu teks yang berisi saran, ajakan, larangan untuk apa? Mempengaruhi orang lain. Nah, selanjutnya, padahal di bahasa Indonesia itu terdapat banyak teks, dari teks eksposisi, teks prosedur, teks ulasan, teks persuasif sendiri,
teks drama. Nah, seperti itu. Jadi setiap teks itu ternyata dan harus memiliki ciri-cirinya sendiri, ciri khas. Jadi ketika kita dihadapkan sebuah teks atau diperdengarkan sebuah teks, kita langsung tertuju, oh ternyata itu adalah teks persuasif. Oh ternyata itu adalah teks ulasan. Oh ternyata itu adalah teks prosedur atau teks drama. Nah, seperti itu. Di teks persuasif sendiri juga memiliki ciri-ciri. Setiap ciri-cirinya mungkin di sini nanti saya berikan yang beberapa saja. Jadi untuk yang poin penting yaitu ciri yang pertama, mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti pengertian dari teks persuasif sendiri kan, teks yang berisi saran, ajakan, atau larangan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, di sini ciri-ciri yang pertama itu mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya tadi di awal, bahwasanya kita harus bijak menggunakan gawai atau handphone. Nah, di situ kita sebagai pembaca setelah mendengarkan contoh tadi, oh ternyata kita harus bijak dalam menggunakan gawai atau handphone. Dan juga diminta untuk berinteraksi dengan siapa? Dengan lingkungan masyarakat, lingkungan sosial. Jangan sampai HP itu kan fungsinya mendekatkan yang jauh dan mendekatkan yang lebih dekat, bukan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, seperti itu, Kak. Jadi simpelnya seperti itu. Dan juga poin kedua, terdapat data dan berupa fakta. Nah, di situ nanti disampaikan juga penulis harus menyampaikan berupa data disertai dengan fakta. Ketika kita tidak disertai dengan fakta atau data, otomatis pembaca itu apa iya ya? Kok gawai itu membuat yang dari jauh menjadi dekat, dekat menjadi lebih dekat lagi. Nah, seperti itu. Nanti kita harus disertai dengan data berupa fakta. Dengan data itu meyakinkan siapa? Meyakinkan pembaca atau pendengar untuk selalu, oh ternyata handphone itu ada efek baiknya, poin plusnya, poin minusnya. Nah, oleh karena itu diambil jalan tengah, yaitu kita harus bijak dalam menggunakan handphone, seperti itu, handphone atau gawai. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu mengandung kata ajakan. Nah, di sini ada kata ajakan. Ajakan atau persuasif seperti contoh di pengertian saya ulangi, seperti yang di pengertian tadi kan berisi saran, ajakan, larangan. Jadi di ciri-cirinya juga mengandung apa? Mengandung kata ajakan, saran atau larangan. Contohnya di awal tadi kan kita harus atau kita tidak boleh berinteraksi lama-lama dengan gawai, harus bijak. Nah, di situ kita diminta untuk apa? Penulis mengajak untuk kita itu bijak dalam bermedia sosial atau melakukan aktivitas yang ada di dalam handphone atau gawai. Dan juga di sini penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca itu bisa diubah dengan apa? Jadi dari ciri-ciri di awal tadi, yang awalnya mengajak orang untuk melakukan sesuatu, terdapat data berupa fakta, mengandung ajakan, saran, larangan, dan akhirnya penulis itu berusaha memahami pendirian dan pemahaman pembaca, dan akhirnya pembaca itu ikut berubah. Oh, ternyata kita walaupun di masa pandemi itu harus bijak dalam menggunakan handphone. Tidak melulu harus apa-apa handphone. Nah, seperti itu. Dengan kita bijak, otomatis lingkungan masyarakat kita, lingkungan keluarga kita itu akan lebih lebih komunikasinya lebih lancar. Di masa pandemi ini kan sering ketika kita sampai rumah, bapak ibu kita asik dengan handphonenya masing-masing atau dengan gawainya masing-masing.
Nah, jadi komunikasinya itu tersendat karena adanya gawai. Dengan kita bijak menggunakan gawai, otomatis dari komunikasi orang tua itu bisa terjalin. Dek, tadi di sekolah online dapat tugas apa saja? Nah, kayak gitu. Jadi nanti ada ternyata ada pertanyaan dari Bapak Ibu, nanti dijawab oleh teman-teman semua. Dan di situ nanti timbul interaksi sosial yang akhirnya mencairkan suasana yang ada di lingkungan keluarga. Seperti itu. Itu untuk ciri-ciri dari teks persuasi. Jadi secara umum, ciri-cirinya yang pertama, mengajak orang untuk melakukan sesuatu, terdapat data berupa fakta, yang selanjutnya mengandung kata berupa ajakan, dan akhirnya itu nanti memahami pendirian dan pemahaman pembaca. Oh, ternyata pembaca itu pemahaman dan pendiriannya bisa diubah dengan apa? Disertai dengan data dan fakta tadi, dan pada akhirnya pembaca itu bisa berubah pikiran. Oh, mindsetnya pembaca itu bisa diubah dengan adanya teks persuasi. Seperti itu. Dan juga setelah tadi di awal pengertian, selanjutnya ciri-ciri, dan yang poin ketiga ini yang lebih seru, yaitu jenis-jenis teks persuasi. Ternyata teks persuasif itu memiliki beberapa jenis loh, Kak. Jadi jenis-jenisnya lumayan banyak. Jadi nanti sebenarnya kita sudah familiar teks persuasif, tapi mungkin nanti dari teman-teman belum, oh ternyata ini tergolong persuasif ini, oh tergolong persuasif itu. Nah, seperti itu. Yang pertama, jenis-jenis teks persuasif itu yang pertama yaitu persuasif iklan. Bicara dengan iklan, pasti teman-teman semua di semester 1 sudah belajar tentang iklan. Iklan itu apa sih? Nah, di sini dalam dunia usaha kita sudah atau sering bahkan menjumpai iklan. Di sini ternyata juga persuasif iklan itu dalam dunia usaha itu digunakan untuk memperkenalkan barang, jasa dengan tujuan apa? Agar pembaca atau pendengar itu kenal, senang, dan akhirnya itu memiliki rasa keinginan menggunakan barang atau jasa yang sudah ditawarkan. Jadi, persuasif iklan itu berhasil jika pembaca atau pendengar akhirnya membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh yang mengiklankan tadi. Dari situ ternyata jenis-jenis iklan itu juga beraneka ragam, dari bentuk iklan pendek, iklan panjang, yang berada di koran baris, yang berada di media audio seperti Radio Pro 2 FM RRI Surakarta, atau di media sosial yang mulai saat ini sudah booming, sudah sering kita jumpai lah media iklan atau iklan-iklan yang banyak berada di media sosial. Seperti itu. Jenis yang pertama tadi kan persuasif iklan. Yang kedua ada persuasif pendidikan. Di sini teman-teman semua pasti sudah kangen bagaimana kita berinteraksi dari guru ke siswa, siswa ke teman yang lain, ataupun guru dengan guru. Nah, di sini kan karena pandemi, persuasif iklan itu mungkin teman-teman semua atau rekan-rekan semua itu kangen. Oh, bagaimana sih cara melakukan persuasi pendidikan itu? Nah, di sini persuasi pendidikan biasanya digunakan oleh orang-orang yang dalam bidang pendidikan berkecimpung atau yang berada di dalam lingkungan pendidikan. Teks ini biasanya atau teks persuasif ini biasanya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya, seperti di awal tadi, guru memakai persuasif atau menggunakan teks persuasif itu untuk mengaruhi peserta didik, memengaruhi ya,
bukan mempengaruhi. Jadi memengaruhi peserta didik agar mengurangi penggunaan gawai dan senang membaca atau meningkatkan literasi baca. Di situ. Jadi guru mendorong peserta didik untuk bijak dalam menggunakan gawai atau handphone, dan juga tetap senang untuk apa? Membaca atau berliterasi menggunakan buku atau media yang lain. Itu untuk jenis yang kedua. Di sini yang paling seru persuasif politik. Walaupun kita masih muda, tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita sering menjumpai teks yang bermuatan politik atau bacaan ataupun video yang bermuatan dengan politik. Oh, ternyata di dalam jenis teks persuasif itu terdapat jenisnya politik. Oh, ternyata persuasif politik itu dikatakan digunakan oleh orang-orang atau pimpinan-pimpinan yang berkecimpung dalam bidang politik. Teks ini biasanya digunakan untuk mencapai tujuan politik. Contohnya, untuk contoh awal saja, kita sering menjumpai ketika adanya pilkada atau persiapan pemilu, itu otomatis calon-calon itu melakukan orasi-orasi di dalam kegiatannya. Nah, ternyata di dalam orasi-orasi yang disampaikan itu terdapat unsur persuasif di situ. Contohnya memakai untuk mempengaruhi agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum atau untuk memilih pasangan calon poin A atau memilih pasangan calon B. Nah, seperti itu. Jadi calon itu memberikan teks persuasif untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca, sehingga akhirnya pembaca atau pendengar itu melakukan sesuatu untuk mencoblos atau mencontreng yang sudah, oh ternyata visi misi calon A itu bagus sekali. Wah, itu cocok untuk jadi pemimpin wilayah kami. Atau, oh ternyata parpol itu cocok sekali di wilayah kita. Jadi kita harus milih itu. Nah, di situ ternyata pembaca itu terpengaruh atau pendengar itu terpengaruh dengan adanya persuasif politik yang disampaikan oleh calon figur politik yang akan maju ke jenjang selanjutnya. Untuk jenis yang terakhir, yaitu ada persuasi propaganda. Nah, mungkin teman-teman semua di sini asing. Propaganda itu apa sih? Oh, sebenarnya sudah kenal beberapa kali, sudah mendengar beberapa kali, sudah tidak asing di telinga kita. Tapi di sini propaganda adalah pemahaman atau pendapat yang digunakan atau dikembangkan dengan tujuan apa? Untuk meyakinkan orang lain. Dengan kita mengembangkan pendapat, pemahaman yang dikembangkan oleh pembuat persuasif propaganda itu tadi untuk meyakinkan orang lain. Objek yang disampaikan dalam persuasif propaganda biasanya sifatnya informasi. Jadi sifatnya menginformasikan kepada pembaca atau pendengar bahwasanya yang akhirnya nanti pendengar atau pembaca sadar untuk berbuat sesuatu. Belajar di RRI. Propaganda sering dipakai dalam suatu kegiatan atau gerakan aksi. Nah, di sini ada gerakan aksi. Kalau ada gerakan dan aksi, itu biasanya ada demonstrasi. Jadi di sini persuasi propaganda itu informasi dari yang menyampaikan informasi tadi mengharapkan pembaca atau pendengar itu berubah pikiran. Oh, ternyata mindset yang seharusnya kita pakai itu ternyata salah. Seharusnya kita memakai yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi timbul dari pembaca itu mempengaruhi untuk berbuat sesuatu. Isi gerakan tersebut biasanya
ya tadi berupa informasi dan ajakan. Dan tujuan akhir dari gerakan itu tadi agar pembaca atau pendengar itu menuruti isi dari ajakan yang disampaikan. Itu. Jadi tadi di awal sudah ada pengertian teks persuasi, ada ciri-ciri, ada jenis. Nah, selanjutnya jadi secara tidak langsung kita sudah familiar dengan teks persuasif itu. Oh, ternyata ketika kita melihat berita di televisi itu mengandung unsur persuasif toh. Oh, ternyata saat guru di grup WA ataupun di Zoom meeting itu juga terdapat teks persuasif di situ. Tetapi mungkin kita tidak atau belum familiar, belum ternyata yang disampaikan tadi juga ajakan atau saran atau himbauan. Untuk apa? Untuk kita melakukan sesuatu di situ. Jadi teks persuasif itu sebenarnya simpel, tetapi di dalam teks persuasif itu memiliki beberapa cabang atau jenis-jenis dari teks persuasif. Dan juga hal yang perlu diperhatikan, hal penting yang perlu diperhatikan dari teks persuasif, daun persuasif itu yang pertama adanya etika yang berkaitan dengan apa? Sopan santun. Sopan santun, pastikan saat melakukan persuasif sudah bersikap sopan dan santun. Nah, di situ kita ketika melakukan komunikasi, bertutur kata atau menulis tulisan itu harus ada unsur etiket atau sopan santun. Jadi ketika kita melakukan persuasif di contohnya ketika di chat WA itu kita contohnya ketika tanya dengan guru, mohon maaf Bapak atau Ibu izin bertanya. Teks persuasif itu apa ya? Nah, seperti itu. Atau beda lagi, lebih santun lagi, Assalamualaikum, mohon izin Bapak atau Ibu izin bertanya. Tadi Bapak sudah menjelaskan teks persuasif, tapi karena saya belum paham mungkin bisa diulangi lagi. Nah, di situ ketika kita timbul komunikasi yang baik dan akhirnya mendapatkan feedback dari yang kita tanya atau yang kita beri kita minta untuk memberikan jawaban dengan bahasa santun juga untuk menjawabnya di situ. Jadi kita harus memiliki sopan santun dalam berkomunikasi, terutama dalam teks persuasif. Karena kegiatan yang susah-susah gampang, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ada logika berkaitan dengan penjelasan yang masuk akal. Persuasi yang masuk akal dapat membuat pendengar atau pembaca terpengaruh sehingga mengikuti persuasif yang disampaikan tadi. Oh, ternyata HP kita harus bijak dalam menggunakan handphone atau gawai. Dengan kita bijak, kita dapat terhindar dari efek-efek negatif yang dari efek yang ditimbulkan dari penggunaan HP atau gawai yang terus-menerus. Gitu. Itu untuk jenis-jenisnya. Tadi untuk informasi tambahan saja terkait etiket atau sopan santun tadi, logika dan emosi. Setelah itu yang sudah disampaikan tadi kan baru pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan juga ada simpulan. Bagaimana sih kita menyimpulkan ya? Bagaimana sih kita menyimpulkan isi teks persuasif? Simpulan secara garis besar kan rumusan akhir tentang sesuatu dari sebuah teks. Simpulan disusun biasanya berdasarkan pemahaman atau penalaran terhadap keseluruhan isi teks. Biasanya isi teks persuasi itu berupa ajakan tadi, sehingga disimpulkan itu teks persuasi berisi jawaban atas pernyataan
apa ajakan teks persuasif tersebut. Nah, jadi nanti simpulan yang dapat kita ambil dari pokok-pokok informasi dalam teks persuasif gitu. Jadi isi teks persuasif itu berupa ajakan, sehingga simpulan yang ada di dalam teks persuasif itu berisi apa? Berisi jawaban dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan dari apa ajakan teks persuasif tersebut. Nah, jadi simpulannya tadi seperti itu. Kita menyimpulkan itu lebih mudah dari teks persuasif. Dengan simpulannya itu berisi dari jawaban atas pertanyaan tadi. Gitu ya. Untuk pokok-pokok informasi teks persuasif itu menjadi inti dari informasi yang disampaikan atau dipaparkan. Untuk bisa menemukan pokok-pokok informasi dalam teks persuasif, diperlukan ketelitian dari pembaca. Jadi kita harus teliti dalam mencari atau menelaah pokok-pokok informasi dari teks persuasif. Ya, pokok-pokok informasi di sini diketahui dengan memperhatikan unsur-unsur yang sering kita jumpai, yaitu 5W plus 1H dalam teks persuasif, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan how, yaitu bagaimana. Jadi kita memerlukan ketelitian dalam mencari pokok-pokok informasi dari teks persuasif. Pokok-pokok informasi itu kita dapatkan dari mana? Dengan kita menelaah unsur-unsur 5W plus 1H yang biasanya kita dapatkan atau sering kita jumpai di teks berita. Itu. Jadi teks berita itu kan unsur-unsurnya juga 5W plus 1H. Tapi di teks persuasif juga ada unsur-unsur dalam mencari pokok-pokok informasi teks persuasif, yaitu 5W plus 1H terdiri apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Atau sering Bapak, Ibu, atau teman-teman semua mendapatkan itu adik Simba. Apa, di mana, adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana gitu. Jadi unsurnya 5W plus 1H atau kita sering nyebutnya unsur adik Simba gitu. Nah, setelah kita menemukan pokok-pokok informasi dari teks persuasi, ada juga langkah-langkah untuk menyimpulkan teks persuasi. Sering kita jumpai ketika Bapak Ibu guru kita memberikan tugas kepada kita, silakan mencari pokok-pokok informasi yang ada di dalam teks di atas. Yang kedua, biasanya simpulkan teks yang sudah disampaikan atau yang sudah disajikan di atas. Seperti itu. Jadi, langkah-langkah yang pertama yaitu pembaca itu harus membaca secara keseluruhan dari teks yang disampaikan tadi. Setelah kita membaca secara keseluruhan, selanjutnya kita mencatat bagian-bagian penting atau pokok-pokok isi atau gagasan pokok setiap paragraf. Jadi nanti lebih mudah. Jadi nanti kita menyimpulkan pokok-pokoknya itu setiap paragraf. Ketika setiap paragraf itu sudah mendapati pokok-pokok bahasan, jadi nanti tinggal mudah untuk menyimpulkan dari isi teks persuasif. Cara menyimpulkan seperti apa? Ya seperti tadi, kita membaca secara keseluruhan, selanjutnya mencari pokok-pokok informasinya dengan unsur adik Simba. Ya, unsur adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Gitu. Atau unsur 5W plus 1H. Setelah itu kita sudah mencatat dan bagian-bagian penting atau pokok-pokok isi teks,
Yang selanjutnya menghubungkan pokok-pokok informasi menggunakan kata penghubung atau yang sering kita jumpai dengan kata konjungsi. Itu menghubungkan pokok-pokok informasi. Jadi kata penghubung biasanya apa coba teman-teman semua? Yang selanjutnya, lalu, kemudian, lah seperti itu. Jadi konjungsi itu banyak sekali. Jadi nanti kita hubungkan dari pokok-pokok yang sudah kita sampaikan tadi, itu kita hubungkan untuk menjadi rumusan atau menghubungkan pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, kita hubungkan sehingga membentuk satu kesatuan dan akhirnya yaitu di poin keempat, langkah keempat yaitu merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Jadi tadi kan sudah mencari pokok-pokoknya dengan unsur 5W plus 1H atau adik timba. Selanjutnya kita merumuskan. Sudah jadi, terus ditambahkan dengan kata penghubung atau konjungsi, lanjut dirumuskan untuk menjadi simpulan yang ringkas dan jelas. Seperti itu. Pasti teman-teman sudah sering menggunakan itu. Hanya saja mungkin karena kondisi pandemi, ketika belajar daring mau bertanya kepada guru itu sungkan. Ya tidak. Jadi silakan nanti teman-teman explore sendiri dari informasi ini. Oh ternyata ini caranya untuk menyimpulkan dari teks persuasif. Kita harus membaca secara keseluruhan. Setelah itu mencatat bagian penting atau pokok-pokok bahasan dengan unsur adik simba tadi atau unsur 5W plus 1H tadi. Setelah itu sudah mendapatkan pokok-pokoknya, kita lanjutkan dengan merumuskan. Merumuskan apa? Dari pokok-pokok tadi kita gabung dengan kata penghubung sehingga menjadi satu kesatuan dan akhirnya merumuskan simpulan secara ringkas dan jelas. Itu untuk simpulan isi teks persuasif. Tinggal struktur dan kebahasaan dari teks persuasif. Untuk mempersingkat, struktur teks persuasif itu ada beberapa sebenarnya ada beberapa tahapan. Yang pertama biasanya itu yang sering kita jumpai pengenalan isu, rangkaian argumen, penegasan kembali, dan pernyataan ajakan. Tetapi ada juga struktur teks persuasif yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Tapi di sini nanti kita membahas dengan 4 poin tadi. Yang awal, pengenalan isu, rangkaian argumen dari pembaca, dari penulis, penegasan kembali, dan akhirnya pernyataan ajakan. Jadi di teks persuasif itu ada 2. Yang pertama tadi ada 4 poin dan yang kedua ada 3 poin dari tesis, argumen dan rekomendasi. Dan juga ada 4 yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, penegasan kembali, dan pernyataan ajakan. Tapi di sini nanti kita bahas yang 4 itu karena yang sering kita jumpai yaitu ada 4 pengenalan isu, yaitu mengenalkan isu terdapat di bagian paling awal. Bagaimana penulis itu mengenalkan yang akan disampaikan dari teks persuasif itu. Bagian ini biasanya berisi apa? Pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar atau tulisan dari yang akan disampaikan. Yang kedua, yaitu ada rangkaian argumen. Setelah ada pengenalan isu, teks persuasi itu harus diikuti bagian rangkaian argumen. Bagian ini berupa sejumlah, di situ ada kata argumen, argumentasi, yaitu pendapat atau informasi, pendapat dari penulis atau seseorang atau pembicara yang didukung dengan sejumlah fakta. Jadi di rangkaian argumen ini berisi berupa pendapat penulis atau pembicara yang didukung oleh
fakta atau data yang memperkuat argumen-argumen yang disampaikan tadi. RRI. Itu untuk rangkaian argumen. Untuk penegasan kembali, jadi setelah kita mengenalkan isu, yang selanjutnya strukturnya ada rangkaian argumen, yang selanjutnya poin ketiga ada penegasan kembali. Setelah penegasan kembali ini biasanya pernyataan yang ditandai dengan kata penghubung. Misalnya, contohnya demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Contoh di awal tadi, dengan kita bijak dengan menggunakan gawai atau handphone, kita dengan demikian kita bisa berinteraksi secara langsung atau berinteraksi sosial dengan lingkungan masyarakat. Nah, di situ ada penegasan kembali. Oh, ternyata dalam menggunakan gawai itu harus bijak. Tidak boleh sesuka kita, harus sesuai dengan porsinya kita itu sejauh mana, seperti itu. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan gawai atau handphone dengan kata penghubung, demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pernyataan ajakan. Bagian ini adalah inti dari teks persuasif. Di dalam pernyataan ajakan ini dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan disampaikan secara tersurat atau tersirat. Nah, ayo teman-teman gimana? Tersurat itu yang mana? Yang apa? Tersirat itu yang seperti apa? Ayo, masih ingat? Jadi tersurat itu yang ada di dalam teks atau di dalam tulisan, atau yang selanjutnya kalau tersirat itu secara tidak langsung, yang tidak ada di dalam teks, seperti itu. Oke, Pak Irfan, sepertinya kita waktunya tinggal sedikit saja, 1-2 menit begitu. Barangkali pasti masih banyak materinya, cuma disimpulkan apa yang sudah sempat kita bahas dari awal tadi, Pak Irfan. Apa yang paling penting digarisbawahi untuk materi teks persuasif ini, dan barangkali juga ingin berpesan kepada siswa-siswa. Silakan Pak Irfan. Oke, siap Kak, makasih. Jadi secara umum kita belajar di pagi hari ini di Pro 2 RRI Surakarta tentang teks persuasif itu adalah teks yang berisi saran, ajakan, atau larangan yang berfungsi untuk apa? Untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan sesuatu. Seperti itu. Jadi teks persuasif itu intinya itu berisi ajakan, saran, larangan untuk apa? Mempengaruhi orang lain. Untuk yang selanjutnya itu melakukan sesuatu, seperti itu. Jadi intinya kita dalam melakukan teks persuasif itu hal yang penting atau yang perlu diperhatikan, terutama kondisi pandemi sekarang ini. Jadi kita melakukan komunikasi dengan guru atau teman itu harus berdasarkan yang pertama etiket atau sopan santun. Jadi kita seperti contohnya sebagai siswa itu harus menyadari bagaimana kita melakukan komunikasi dengan guru atau yang lebih tua dari kita. Jadi harus melakukan etiket sopan santun dalam berkomunikasi. Setelah itu harus memakai logika. Di sini berkaitan dengan penjelasan yang masuk akal. Ketika kita menulis teks persuasif harus didasarkan dengan data dan fakta. Setelah itu berkaitan dengan emosi, dengan perasaan pembaca atau pendengar. Persuasif ini disampaikan untuk mempengaruhi perasaan pembaca atau pendengar sehingga bereaksi positif dari teks yang disampaikan. Mungkin itu saja Kak yang dapat saya sampaikan. Untuk pesan yang terakhir, jangan sampai dengan fungsi HP yang sangat luar biasa ini mendekatkan yang jauh,
dan menjauhkan yang dekat seperti itu. Jadi kita harus bijak dalam bermedia Ya. seperti itu. Mungkin Itu- itu saja yang yes. yang dapat. Itu yang Ya. penting ya di masa pandemi ini, siswa-siswa ini nggak bisa dilepaskan dari gawai karena memang kegiatan belajar mengajarnya atau ini ya nggak bisa tatap muka kan, jadi memang harus memakai gawai begitu ya Pak Irfan ya, tapi Iya, Kak. harus sebijak mungkin begitu ya. Ya, bagaimana Aha. kita bijak dalam menggunakan gawai atau handphone seperti itu. Baiklah, Pak Irfan, terima kasih sekali. Saya senang karena saya juga ikut mendengarkan penjelasan Pak Irfan, dan Pak Irfan menjelaskannya detail sekali dan runtut sekali. Mudah-mudahan teman-teman siswa-siswa ini bisa jelas, bisa mencatat begitu, dan paling tidak mencatat dalam hati ya, dalam ingatan begitu. Benar nggak? Iya kan, kalau dicatat dalam hati itu bisa ingat terus loh Pak Irfan. Iya. Pelajarannya Dari sanubari ya. dari merasuk ke tulang-tulang dan sanubari. Baiklah. Jangan kok jadi majas ya kayak. Jadi puisi loh nanti. Iya, ya itu maksudnya saking jelasnya Bapak menjelaskan ya. Baiklah. Iya. Baik. Terima kasih Pak Irfan. Iya. Semoga lain waktu kita bisa sharing lagi. Siap. Dan terima kasih juga Kak. sudah memberikan waktu untuk kita belajar bareng-bareng ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Irfan. Ya, terima kasih. Sehat selalu buat Kak Nana. Baik, sama-sama saya selalu untuk Pak Irfan ya. Sahabat kreatif, demikian tadi Pak Irfan Hidayah SPD dari SMP IT Insan Kamil Karanganyar sudah mengajar kita mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 8 ya, tentang teks persuasif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup sampai di sini program belajar di RRI. Kita lanjut lagi di Pro 2 Kreatif di Pro 2 FM Solo, Suara Kreativitas. Baru saja kamu ikuti Belajar di RRI. Simak Belajar di RRI edisi berikutnya hanya di RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas.